Halo, Assalamualaikum. Ini adalah hari pertama kita di Purwokerto. Purwokerto ini adalah ibu kota kabupaten dari Banyumas, Kabupaten Banyumas. Bagi keluarga kita ini adalah pertama kali kita kesini. Jadi nggak pernah dalam bayangan aku bisa sampai sini. Alhamdulillah nyampe juga di Purwokerto ini. Katanya banyak curug ya, banyak air terjun. Dan kita belum eksplor sih air terjunnya. Insya Allah nanti siang ini kita mau jalan lihat air terjunnya. Terus juga kita tadi pagi karena di depan hotel kita langsung ada Car Free Day, jadi kita coba Car Free Day pagi-pagi. Tadi aku keluar jam 7 pagi ngeliat suasana Car Free Day bagaimana. Ternyata aku nggak seperti yang aku bayangkan. Kalau selama ini kan kita bayangin Car Free Day itu jalannya lumayan gede gitu ya, maksudnya kita bisa lari, kita bisa jalan, olahraga kan tujuan utamanya. Tapi di sini lebih penuh sama bazar baju, makanan gitu dan lain-lain. Jadi lebih kayak jalan kaki sambil ngeliat makanan, sambil ngeliat jajanan, sambil ngeliat apa yang mau dibeli. Jadi lebih kayak ke bazar gitu jatuhnya. Tapi ada satu hal yang menarik. Gitu, tadi sempat cobain lontong pecel. Yang uniknya adalah mereka itu pakai sayurannya banyak, ada sekitar 1, 2, 5 sampai 7 sayuran, 7 macam sayuran, dan pakai kecombrang. Ya kalian tahu gak bunga kecombrang ya, aromanya wangi banget yang biasanya dipakai di dalam sambal-sambal. Terus juga ada kecipir, mereka rebus terus mereka bagi 4, jadi nggak kelihatan bulat gitu. Rasanya itu nggak ada rasa-rasa yang pahit, nggak ada rasa aneh dari sayuran-sayurannya. Jadi enak banget dan kuahnya tuh lebih ringan gitu lah ketika kita makan, nggak terlalu medok banget. Tapi ketika ketemu gorengannya, ternyata gorengannya tuh tipis terus jadinya crunchy. Itu juga wangi bawang putihnya itu berasa banget. Aku cobain bakwan sama tempe mendoannya, dua-duanya enak. Jadi aku rekomendasiin banget sih buat kalian. Mami CFD terus pengen cari sarapan yang khas di sini ya, cobain aja pecel itu. Hari ini sih kita akan eksplor curugnya. Nggak tahu berapa curug, paling ya 1 atau 2 aja karena ini jalannya santai. Ikutin ya jalan-jalan kita. Bye-bye. Purwokerto tidak hanya kaya akan keindahan alamnya, tetapi juga memiliki beberapa tugu atau monumen bahkan jalan di kota ini yang mengandung nilai sejarah. Salah satunya Underpass Jenderal Sudirman yang baru diresmikan pada Januari 2019. Ornamen pada dindingnya memperlihatkan potret Panglima Besar asli Banyumas ini. Di bundaran Underpass berdiri Tugu Gada Rujak Polo, diresmikan tahun 2020. Dari namanya berasal dari nama senjata tokoh Pandawa Werkudara yang memiliki watak satria, jujur, dan berani. Untuk melihat keindahan alamnya, kita beranjak ke Kecamatan Baturaden yang ada di sebelah utara kota ini. Tepat berada di lereng Gunung Selamet, jarak tempuh untuk ke Baturaden hanya 15 km dari pusat kota Purwokerto. Sampai di sini hawanya langsung berubah, banyak pepohonan hijau, udara yang dingin mulai terasa, dan tujuan utama kita kali ini adalah sumber air panas Pancuran 7. Di sini teman-teman bisa lihat kan, sungai-sungai banyak yang kering karena kebetulan saat kita datang peralihan dari musim panas menuju musim hujan. Dari gerbang warna wisata Baturaden tadi, lokasi Pancuran 7 ini kurang lebih berjarak 5 km dengan menggunakan kendaraan. Sampailah kita di sumber air panas Pancuran 7, lokasinya tepat berada di tengah-tengah hutan pinus. Oh ya, untuk sampai di lokasi pancurannya, kita harus berjalan kaki lagi melewati anak tangga kurang lebih sekitar 2,5 km. Olahraga betis nih judulnya, yang bawa anak, jangan lupa gendongan yang proper ya, supaya nggak encok. Kalau sudah bertemu tanda dan rumah toko kayak gini, artinya kita udah dekat dengan tujuan perjalanan kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai dengan namanya disebut Pancuran 7 atau dalam bahasa Jawa disebut Pancuran Pitu karena mempunyai 7 buah pancuran yang alami mengalir langsung dari Gunung Slamet. Sumber air panas ini mengandung belerang bersuhu antara 70 derajat sampai 90 derajat Celcius serta mengandung beberapa unsur mineral. Karena kandungan belerangnya maka sangat efektif untuk terapi pengobatan sakit tulang atau rematik dan berbagai macam penyakit kulit.
Karena aku penasaran sama tebing di bawahnya yang sering dijadiin ikon video orang-orang kalau kesini, kita harus jalan menuruni anak tangga lagi ke bawah. Nantinya teman-teman bisa nikmatin indahnya tebing Selirang. Ini tuh adalah tebing yang dilewati oleh aliran air sehingga membentuk lapisan belerang. Bentuk tebing batu yang unik dan warna yang kuning kecoklatan ini membuat jadi daya tarik bagi orang-orang yang datang. Kita juga bisa nikmatin aliran air dari bawah sembari menikmati keindahan tebing Selirang. Salut sih sama orang-orang yang bisa nikmatin ini karena pas aku nyelupin kaki tadi kirain cuma hangat doang, ternyata cukup panas guys. Melewati beberapa ratus anak tangga sampai ke atas banget tadi itu di situ. Nih, aku udah nyampe di wow. Ini lagi alirannya ke bawah. Terus sampai di bawah sana juga masih ada lagi. Batang besi ada sungai di situ. Udah capek turun naik ratusan anak tangga, waktunya kita minum yang seger-seger kayak minuman aren satu ini guys. Rasanya mirip air tape, manis, asam, dan ada sensasi soda karena OTW proses fermentasi. Jangan lupa mampir untuk cobain kalau main kesini. Next, kita ke lokasi selanjutnya yaitu Telaga Sunyi. Sempat seliweran di sosmed nih telaga satu ini. Jaraknya nggak jauh sih dari gerbang warna wisata Baturaden sebelumnya, hanya kurang lebih 2,5 km aja atau 8 menitan naik kendaraan. Telaga Sunyi ini tuh buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 5. Akses jalan dari parkir menuju Telaga Sunyi ini landai dan sangat aman dilalui bahkan anak kecil sekalipun. Berada di tengah hutan pinus dan damar membuat suasana telaga ini sepi dan menenangkan. Udaranya juga pasti segar, apalagi airnya berasal langsung dari mata air Gunung Slamet. Kalau sentuh airnya udah pasti segar dan dingin sih. Telaga Sunyi ini berbentuk kolam air yang gak begitu luas dengan kedalaman kurang lebih sampai 5 meter. Diawali dengan air terjun kecil sehingga membuat terdengar suara gemericik air yang iramanya menenangkan. Di samping Telaga Sunyi juga terdapat gua sepanjang 6 meter. Tapi sayang banget karena kebetulan sedang musim panas kering, jadi air terjunnya yang harusnya ada di pangkal telaga ini, airnya tuh kering. Dan kedalaman telaga ini juga jadi tidak seperti biasanya. Saking jernih airnya, kita bisa lihat dasar dari Telaga Sunyi dan ikan-ikan yang berenang di dalamnya. Ini udah pasti manggil-manggil sih buat berenang. Tapi tolong dicatat ya, kalau mau nggak terlalu rame, bisa datang agak pagi supaya merasakan suasananya yang memang sunyi dan segarnya air di telaga ini. Terakhir sebelum kita pulang ke arah kota, kita mampir dulu nih di lokal wisata Baturaden. Tempat wisata ini tuh cocok untuk semua umur, mulai dari anak-anak sampai orang tua, istilahnya kayak full package. Jadi alamnya ada, wahananya juga ada. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau berwisata ke alam seperti yang sebelum-sebelumnya, berarti teman-teman bisa tinggal langsung ke lokal wisata Baturaden ini aja. Sejujurnya yang paling bikin aku salfok sama tempat wisata satu ini adalah kebersihannya. Dan ada yang ngerasain juga gak sih setelah lihat video aku ini? Rapi, tertata, walau banyak stand jualan tapi tetap bersih. Seneng banget lah, udah suasananya adem, bersih, enak banget sih kalau kesini. Udah sampai berkunjung ke alam, kita turun ke bawah untuk cari makan siang. Nah ini tuh namanya di Mampir Pawon nih. Jadi ini tuh konsepnya kayak prasmanan gitu ya guys. Jadi terserah mau ngambil apa dan disediakan beberapa lauk dan sayuran serta juga sambal-sambelan. So overall di preferensi rasaku ini cukup enak ya, rasanya dominan gurih dan beberapa tumisan sayur ada yang pedas. Untuk sambalnya juga enak dan bervariasi. Sebelum istirahat untuk balik ke hotel, kita cari oleh-oleh dulu nih, karena besok kan kita udah mau pulang. Jadi kita mau cari getuk goreng dulu. Nah, getuk goreng ini tuh apa sih? Getuk goreng ini adalah singkong yang direbus lalu ditumbuk bersamaan dengan gula merah atau aren. Jadi awalnya memang yang original adalah varian gula aren. Lalu seiring zaman berkembang rasa lain seperti duren, mangga, pandan, coklat, dan lain-lain. Dan yang uniknya, getuk goreng ini tuh selalu memakai besek atau wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Aku beli di toko Niki ya, nggak cuma jual getuk goreng, tapi juga jual paketan tempe mendoan lengkap kayak gini. Bumbunya ya.
Lanjut, masih di deretan ruko yang sama, kita jalan sedikit ke depan untuk nyari tempe mendoan raksasa yang lagi viral itu. Ini di Tempe Keripik Sawangan nomor 1. Seperti toko oleh-oleh lainnya, mereka juga jual getuk goreng. Tapi yang paling unik tuh, ini sih si tempe mendoan jumbo. Karena ukuran paling jumbo udah habis, kita cobain ukuran yang ini aja ya. Yang bikin beda paling berasa di awal itu adalah aroma minyak kelapanya. Ternyata mereka tuh pakai full minyak kelapa selama proses penggorengannya. Jadi selain aroma bumbu dari tepungnya sendiri, aroma gorengan dari minyak kelapanya bikin si tempe mendoan ini jadi semakin istimewa rasanya. Kita semua setuju sih ini enak. Jadi kalau mau cobain yang jumbo kayak gini, pastiin belum makan ya supaya nggak mubazir. Sampai lupa kenapa kita kekenyangan, ya wajar aja lah. Karena sebelumnya kita tuh ke soto ayam kampung Jalan Bang Haji Loso. Katanya sih nggak afdol kalau belum nyicipin soto legendaris ini yang udah terkenal di Purwokerto. Tempat makan ini udah dirintis sejak tahun 1970-an. Disebut Jalan Bang lantaran terdapat Museum Bank BRI dan kantor cabang BRI Purwokerto di sini. Dan ini hanya sebutan aja ya, kalian nggak akan nemuin pelang Jalan Bang di Purwokerto. Isian sotonya ada soun, kecambah, suiran ayam kampung, irisan daun bawang yang cenderung tebal, ketupat, dan gak ketinggalan kerupuk warna-warni dan kerupuk kuning. Kuah sotonya tuh juga unik karena tuh rasanya cenderung lebih tebal, lebih bold karena ada kacang tumbuk di dalam kuah soto ini. Terus aku iseng aja nih pesen es campurnya mereka karena aku ngelihat ada mesin es serut di sini. Nah itu kayak zaman dulu banget kan. Dan rasa es campurnya cukup unik. Ada rasa sirup yang khas di sini dan ini patut dicoba sih. By the way, sekian dulu vlog jalan-jalan di Purwokerto kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sebelum matiin videonya, pastiin kalian udah subscribe ke channel YouTube ini untuk membantu channel ini berkembang lebih besar. Bye, ketemu di next video jalan-jalan keliling Indonesia lainnya. Assalamualaikum.